Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Putri Aditya Puspitasari, NIM 2210101035. Di video ini, saya akan membahas mengenai organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Di sini kita akan mengenal organ bagian luar dan organ bagian dalam. Posisi yang akan kita lihat adalah tampak depan, samping kiri, dan bagian dalam. Oke, kita mulai dari tampak depan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Letaknya adalah bagian atas tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang berbentuk agak menonjol di bagian ini. Nah, rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan syaraf yang sangat peka terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris, kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Oke, kemudian ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditunjukkan labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia ini bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Oke, selanjutnya kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri. Di gambar ini terletak di antara kantong kemih dan usus besar. Bagian bawah dari bagian luar adalah lubang vagina. Kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Selanjutnya kita bahas organ yang bagian dalam. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan ketika ia mulai memasuki masa pubertas. Maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya adalah fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima sel telur, akan dialirkan ke tuba Fallopi. Bagian selanjutnya adalah tuba Fallopi. Ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur biasanya di tuba Fallopi terjadi fertilasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus uterus. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh.
Kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah miometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Sekian video pembelajaran dari saya. Untuk memenuhi penugasan akhir anatomi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.